Halo Sobat Tani Lampung, jumpa lagi dengan kami di seputar budidaya ikan lele. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara atau rahasia budidaya ikan lele tanpa sortir, pertumbuhan seragam, dan pertumbuhan jauh lebih cepat, bisa lebih cepat panennya. Jadi tidak berlama-lama, langsung saja saya bahas. Pertama itu adalah desain kolam. Yang paling pertama itu adalah desain kolam. Nah, kolamnya kalau punya saya seperti ini, sekitar ukuran 2x4 atau 2x5 bisa. Kolam saya ini besar ukurannya, cuman saya kasih sekat seperti ini, saya kasih sekat plastik seperti ini. Inilah rahasia pembesaran ikan lele adalah terletak pada desain kolam. Ya, usahakan ukuran kolam itu maksimal ukuran 2x5 meter saja atau 2x4 meter. Terus kita bahas kenapa ukuran kolam harus standar seperti itu. Kalau saya udah berkali-kali membudidayakan ikan lele. Kolam saya itu bahkan ada yang ukuran 25x30 meter waktu itu. Jadi bahkan sirkulasi airnya pun ada, pakannya pun cukup. Tapi saya tidak berhasil dalam budidaya itu. Jadi kolam yang besar, kolam yang bagus, sirkulasi, kolam tanah sekalipun tidak menjamin untuk budidaya ikan lele itu bisa sukses. Rupanya setelah melalui uji coba saya berkali-kali, yang ideal itu memang ukuran 2x4. Bila pun lebar kolamnya itu lebar sekali, misalnya 10 meter persegi, itu bisa kita sekat-sekat seperti ini. Nah, saya ambil contoh kolam-kolam saya. Ini adalah kolam ukuran 4 meter kali 5 meter. Nah, jadi 8 meter kali 5 meter. Jadi saya belah tengah seperti ini, jadi ukuran 2x5 meter seperti ini. Nah, ini juga. Terus kita lihat yang sebelah sana. Nah, ini juga persis seperti yang ini, gede, ini ukuran kolamnya gede, cuman saya kasih sekat seperti ini, saya sekat. Nah, logikanya begini, pembesaran ikan lele itu sebenarnya sistem kayak kita melakukan penggemukan. Jadi bila lele itu terlalu luas ukuran kolamnya, otomatis lele itu akan bergerak ke seluruh penjuru kolam. Bila kolamnya jauh lebih besar, maka dia akan bergeraknya atau aktivitasnya juga sesuai dengan lebar kolam. Misalnya gini, ikan itu tidak akan berhenti. Ikan itu cuma naik turun terus berjalan mengelilingi sekitar sekeliling kolam, entah lapar atau di saat dia kenyang. Ya, jadi begini, seharusnya kalau kita membudidayakan lele itu lebih baik atau lebih bagusnya itu kolam dipersempit seperti yang saya lakukan ini. Itu fungsinya supaya lele itu tidak kebanyakan gerak. Bila pun bergerak, dia cuma di seputar ukuran 2x4 itu saja. Otomatis lele itu kalau bergerak terlalu jauh, dia terlalu banyak energi yang lele itu buang. Misalkan gini, kita kasih makan itu cukup. Kalau kolam besar, dia akan keliling, berjalan keliling kolam itu. Otomatis pakan yang harusnya jadi fokus di pembentukan daging otomatis terbagi menjadi
energi, tenaga, dan sebagian ke pertumbuhan lele itu sendiri. Jadi tidak akan maksimal. Yang maksimal itu kolamnya harus diperkecil. Itu akan jauh lebih baik dan jauh lebih bagus. Panennya akan lebih cepat, pertumbuhannya seragam. Kalau kolam yang lebih besar itu pasti pertumbuhannya tidak akan seragam, meskipun benih yang kita masukkan benih yang ukuran besar. Nanti di waktu panen pun ukurannya akan menjadi 3 macam. Kalau saya ini, saya tebar dari ukuran 46 saja, saya bisa panen di umur 45 hari sampai 50 hari. Kalau 50 hari mulai panen itu sudah kebesaran, ukurannya sudah mencapai 8 sampai 12 ekor paling kecil. Jadi 45 hari itu sudah saya mulai panen. Dan 45 hari itu sudah saya panen sekitar 70 sampai 80%-nya, dan sisanya itu sebagian yang 20% atau 30% itu hanya sisa sedikit saja. Berarti cuman sisa 30%, dan itu pun nanti sekitar 1 minggu kemudian atau 5 hari sampai 7 hari itu sudah bisa kita panen. Mari kita lihat pertumbuhan ikan lele saya yang saya tebar waktu itu tanpa sortir, bisa dilihat. Nah, ini umur 1 bulan dari tebar 46. Lelenya sudah habis dipakan tadinya, jadi kurang begitu ini lapar. Ini juga pertumbuhannya sangat merata. Saya tanpa sortir, saya sudah melakukan ini sekitar 3 kali panen, jadi mau 4 kali panen. Ini bisa dilihat pertumbuhan lele saya sangat rata, hampir rata. Jadi disinilah letak rahasia budidaya ikan lele supaya cepat besar dan produksinya pun akan jauh lebih meningkat. Jadi selain desain kolam, yang kedua itu adalah persiapan kolam. Jadi kolam tanah ini saya melakukan desain kolam ini, saya setting adalah kolam tanah buatan, kolam tanah yang saya beton, tapi tetap di bawahnya itu dasar kolamnya itu cuma tanah. Saya tidak kasih beton di bawahnya, cuman sampingnya saja yang saya beton. Kalau ini sudah sekitar umur 35 hari, ini sekitar 10 hari lagi lele ini pasti akan sudah panen. Bagi kawan-kawan pembudidaya silahkan coba. Saya bukannya maksud menggurui, cuman ini menurut pengalaman saya selama ini 3 kali panen yang hasilnya sangat memuaskan. Bahkan saya dalam 1 kilonya daging lele, 1 kilonya berat lele, kita cuma menghabiskan pakan 8 sampai 9 on saja dalam per kilonya. Bagi kawan-kawan mungkin bisa dicoba pengalaman saya ini. Saya perlihatkan kolam saya yang barusan saya selesai penyekatan. Oh ya, setelah penyekatan kolam kita juga mempersiapkan kolam agar lele nanti tumbuh maksimal. Kita juga memakai kapur dolomit untuk menyetabilkan pH tanah dan airnya. Coba saya perlihatkan penabaran kapur dolomit pada kolam yang telah saya persiapkan ini. Mari kita lihat. Langsung ya. Nah, ini kita melakukan proses penebaran kapur dolomit, ditebarkan merata di dasar kolam
yang memakai ukuran kapur dolomit itu sekitar 1 on untuk per meter perseginya. Kita tebarkan seperti itu. Nah, kita tunggu sampai sekitar 2-3 hari baru kita beri air. Dan nanti selanjutnya kita tunggu 2 hari atau 3 hari kemudian baru kita bisa tebarin benih ikan lelenya. Ini yang kedua. Jadi rahasia pembesaran ikan lele supaya maksimal, pertumbuhannya jauh lebih cepat, dan hasilnya pun nanti akan melimpah. Ini salah satu yang kedua kali. Yang keduanya, yang pertama tadi kan penyegetan kolam, dan yang kedua ini kita lakukan penebaran kapur dolomit. Terus yang ketiga itu nanti penentunya adalah benih. Nah, benih itu harus berkualitas. Usahakan benih itu mencarinya itu di daerah terdekat lah. Jangan mencari benih yang jauh jarak tempuhnya, misalnya di luar kota. Nah, saya sendiri itu membudidayakan pembenihan juga, bukannya promosi, tapi memang pengalaman kawan-kawan yang budidaya itu akan lebih bagusnya mencari benih lokal daerah itu sendiri yang bisa untuk dibudidayakan. Selain perlakuan yang ketiga ini, kita yang keempat itu adalah kualitas pakan. Kualitas pakan itu memang jadi penentu. Jadi pakan itu harus benar-benar berkualitas, yang mengandung protein sekitar 30 atau 31% kandungan proteinnya. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan rahasia pembesaran ikan lele untuk kali ini. Di video mendatang nanti akan saya perlihatkan penebaran benih pada kolam ikan lele yang saya sudah persiapkan. Jadi ikuti terus channel kami di Sobat Tani Lampung. Mohon dukungannya, subscribe, like, dan share video kami. Jika kawan-kawan butuh masukan atau butuh yang mau bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas. Nanti kita jumpa lagi di video mendatang. Terima kasih, sampai jumpa.